Jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Sehat walafiat? Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Benar-benar temanya pas banget dengan posisi duduk saya. Kenapa? Cahayanya semuanya ke saya kan gitu. Ya kan? Gak apa-apa, enggak. Kan seperti bayi lagi dijemur. Gak apa-apa Mbak Vita, gak apa-apa. Iya, apa kalau matahari pagi kan sehat kan gitu kan. Ya karena memang itu tadi setiap ucapan bisa jadi adalah sebuah takdir doa kan gitu kan. Ya judulnya memang membuka cahaya Ramadan kan. Jadi depositnya ini cahaya rojab dulu kan gitu kan. Tidak ada kata yang paling pantas yang keluar dari lisan kita. Pastilah semua kita akan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Ya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa merasakan, oh kayak begini tahun baru 2025 kayaknya sama aja sama tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa ngomong kayak begini karena kita sudah sampai umurnya di 2025. Tapi orang-orang yang diwafatkan oleh Allah sebelum 2025 gak punya cerita tentang 2025. Artinya Allah percayakan kepada kita, hari ini kita masih bisa bernafas, hari ini kita bisa merasakan tepat tanggal 12, sekarang tanggal berapa? 13 ya? Tepat tanggal 13 Januari itu persis juga bersamaan dengan tanggal 13 Rojab. Kita ngerasain tahun baru, malam tahun baru bersamaan juga dengan malam 1 Rojab. Ya, kita punya cerita karena Allah percaya kepada kita. Ya kita masih bisa bernafas, kita bisa masih hidup, berarti Allah percaya. 2025 Rajab, Sya'ban, Ramadan sampai nanti ya akhir bulan Zulqaidah, Zulhijjah 2025 kamu pasti bisa menjadi lebih baik lagi. Ya amin ya rabbal alamin. Maka hari ini salah satu mempersiapkan kita agar kita benar-benar bisa menjadi manusia yang baik ya, yaitu ya tema membuka cahaya Ramadan. Ya berharap inilah salah satu ikhtiar kita. Karena yang namanya takdir ada yang belum terjadi, ada yang udah terjadi. Kalau takdir yang belum terjadi, ya Ramadan kan belum nyampe di kita, masih 1,5 bulan lagi. Tapi yang namanya takdir kalau belum terjadi, yang ada kita mah optimis dan idealis. Ya, bismillah. Kita akan menjadi orang yang terbaik, lebih baik dari tahun kemarin yang sudah baik. Kalau belum terjadi, nanti takdir yang sudah terjadi kita hanya diminta untuk ridho dan realistis. Nah itulah ya formula kalau kita kepingin memahami takdir. Karena nanti di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, malam penentuan takdir. Siapakah yang dirubah takdirnya oleh Allah di bulan Ramadan? Mereka yang dari awal mempersiapkan diri. Nah termasuk hari ini kita dalam rangka mempersiapkan diri untuk merubah takdir yang lebih baik, idealis. Kalau untuk sesuatu yang belum terjadi ya jangan tanggung-tanggung. Yang ada aja lah, lalui aja seperti apa adanya. Enggak,
kalau orang beriman, iman kepada takdir itu yang belum terjadi optimis dan harus idealis. Nah, Ramadan harus menjadi Ramadan yang terbaik. Nah, nanti bagaimana pas telah terjadi, itulah takdir yang telah terjadi. Allah hanya menyuruh kita sejauh mana kamu realistis dan ridho, ya kan, apa yang telah terjadi. Nah, berharap dengan hari ini membuka cahaya Ramadan, ya kita akan semakin bersinar, semakin memahami target-target idealis yang harus kita capai nanti 1,5 bulan lagi di bulan Ramadan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hanya hari ini kalau nanti tiba-tiba slide-nya mati, qadarullah. Kenapa? Karena laptopnya saya lupa bawa cas. Ya, tapi filenya udah saya kirim ke Bu Eni. Jadi nanti dilanjutkan ya di handphone masing-masing. Ini tetap nyala karena kan keren. Paling ada gambar saya doang kan. Nah, tapi nanti slide-nya ada di handphone ibu masing-masing. Membuka cahaya berarti kita harus tahu dulu sumber-sumber cahaya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita bahas surat Al-Alaq, ya surat An-Nur, Allah sudah mengingatkan di ayat yang ke-30-an ya, bahwa Allah itu adalah nur ala nur. Allah itu adalah cahaya di atas cahaya. Kan gitu. Kalau memang Allah itu adalah pusat cahaya, manusia yang kepengen mulia, karena surat Al-Alaq diturunkan di bulan Ramadan. Kalau kita kepengen mulia, Allah sudah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ya, baca apa di sini? Dalam surat Al-Alaq ayat pertama, Nabi Muhammad diminta oleh Allah baca apa? Bukan baca Al-Quran. Nah, Al-Quran kan belum diturunin. Ya, Al-Quran diturunkan pertama kali surat apa, Bu? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Berarti udah ada belum ayat ke-6? Belum, ayat ke-6 aja belum ada, apalagi Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, berarti perintah oleh Allah, ya perintah dari Allah untuk kita baca, perintah baca dalam surat Al-Alaq, baca apa? Bukan baca Quran, baca sabda alam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ayat-ayat kauniyah, ya, bahwa Allah itu tidak hanya punya ayat Quran, Allah juga punya sabda alam, ayat-ayat kauniyah. Ya, seperti yang sekarang terjadi di Amerika kan, qadarullah, ya, perhitungan manusia dengan realistis, ya, bahwa kilometer yang terjadi kebakaran di Amerika itu 360 kilometer, kan gitu kan, sama dengan luasnya Gaza. Gaza juga 360 kilometer. Begitu ditarik garis kasar, ya, Los Angeles itu kan di tepi pantai, ya kan, sampai segala macam. Ternyata begitu dibikin peta kasar, petanya pun mirip-mirip dengan peta Gaza. Ya, itulah salah satu dari, ya, ayat-ayat kauniyah, sabda alam, kan gitu. Ada takdirnya Allah, ada tentaranya Allah, kayak gitu. Lalu Allah menyuruh kita, kalau kamu sudah melihat fenomena alam, matahari bercahaya, bintang bulan bercahaya, jangan lupa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Manusia yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Tanah itu bercahaya enggak? Enggak. Ya, makanya kan kalau orang Indonesia kulitnya warna apa? Ya Allah, udah sawo mateng lagi. Ya kan? Ya kalau dibilang sawo krem enak lah ya. Ya ini sawo mateng pula, ya kan? Yang enggak ada ya sawo mateng bercahaya, enggak ada.
Ya, tanah itu ya memang tidak bercahaya. Walaupun manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah yang tidak bercahaya, tapi jangan lupa alladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Tapi kalau kamu yang diciptakan oleh Allah nggak ada unsur cahayanya, tapi kalau kita mendekatkan diri dengan Allah, menyebut nama Allah, maka akram, maka kita pun akan mulia. Ya, nama Allah yang mulia, maka siapapun yang dekat dengan Allah akan mulia. Allah itu adalah cahaya di atas cahaya, maka manusia pun juga bisa memiliki cahaya. Kan gitu. Nah, ini sumber cahaya adalah berdekatan dengan sumber cahaya. Cahaya di atas cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, Ramadan ternyata disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman, untuk manusia yang kepengen bercahaya. Karena nanti bulan Ramadan dari hari pertama sampai hari terakhir, kalau Al-Qur'annya dari surat Al-Baqarah 183 sampai 187 itu adalah sumber-sumber cahaya. Ya, kita akan bisa bercahaya ketika kita mengambil sumber-sumber cahaya itu di bulan Ramadan. Nanti apa aja? Ya, semarak cahaya yang akan kita persiapkan. Ya, biar gegap gempita kan kita cemerlang. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa Allah itu cahaya di atas cahaya. Tapi Allah itu gaib. Gimana caranya kita bisa berdekatan dengan Allah yang gaib dan maha gaib? Maka firman-Nya Allah, ya, walaupun firman Allah itu ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa lafaz, berarti kalau lafaz itu suara itu kan nggak kedengeran, nggak nampak, ya kan? Baru sekarang aja berupa mushaf yang bisa kita pegang menjadi barang yang nyata. Jangan lupa Al-Quran yang menjadi komunikasi, alat komunikasi, media komunikasi antara kita dengan Allah. Al-Quran inilah juga dalam surat Al-Baqarah ayat 185 disebut sebagai cahaya. Mendekatkan diri kita dengan Allah, ya caranya juga nanti mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Ayo sekarang kita lihat. Kalau memang ternyata Ramadan itu menjadi momen bertebaran cahaya-cahaya yang Allah berikan kepada kita. Berarti besok begitu Ramadan tiba, kita akan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan sebaik-baiknya waktu kita. Agar 24 jam itu kita benar-benar bisa menyerap energi cahaya. Nah, gitu. Ya. Namun jangan lupa, walaupun bertebaran cahaya-cahaya di bulan Ramadan dan cahaya ini adalah cahaya yang menjadi kemenangan, tapi cahaya ini gak akan diberikan kepada mereka yang cuman jadi penonton. Itu rame banget ya masjid lagi pada taraweh. Ya, nonton sih orang taraweh. Ya Allah, itu Masya Allah ya, orang lagi pada baca Al-Quran, ya kan, suaranya saling bersaut-sautan. Ya abis subuh tuh pada nggak pulang, pada baca Al-Quran. Dia nonton sih, nonton orang taraweh, nonton orang baca Quran, ya kan. Kalau cuma jadi penonton, ya, biasanya penonton itu yang paling rame, ya. Yang namanya penonton itu sok pinter, ya kan. Tapi begitu menang, yang dapat piala penonton apa pemain? Pemain, kan gitu kan? Ya kan, kalau lihat aja kalau sepak bola, wah penonton itu kayaknya yang paling pinter, ya kan? Orang disuruh kesini juga, lagi nendangnya ke sono, gitu kan? Tuh kan bener, ya kan? Gol. Ya. Kan begitu komentator paling rame. Tapi begitu akhirnya penyerahan piala, emang dikasih ke penonton. Cuman dapat nonton, orang dapat piala.
kan gitu. Nah kita jangan sampai naudzubillah min dzalik cuma jadi penonton ya, karena cahaya itu tidak akan diberikan hanya kepada penonton, tapi diberikan kepada siapa? Mereka yang aktif, bergerak, aktif meraihnya. Yang nonton aja nggak dapat, apalagi pecundang, kan? Yang nggak cuman komen, ya, tapi juga bisa jadi malah ya mengatakan hal-hal yang tidak enak, kan gitu. Nah ini berarti Bismillah kita akan idealis, kita akan optimis. Memangnya Allah menyuruh kita jadi pejuang yang seperti apa untuk meraih cahaya-cahaya Ramadan nanti ya di bulan Ramadan yang akan datang. Nah, berarti mau nggak mau dimulai dari doa agar kita bisa meraihnya, agar kita nggak mageran. Doanya gimana? Bismillahi Allahumma paksakan. Ya kan? Dipaksain. Karena nanti ya bawaannya kalau nggak dipaksain males Bu. Ya kan, ya Allah kayak maraton banget Ramadan, ya Allah kepengen sih. Ya nanti mereka yang kepengen hatam di bulan Ramadan paling enggak 1 kali, itu hari-hari di bulan Ramadan dihitung banget itu. Ini di Ramadan hari keberapa? Hari kelima. Hari kelima. Kenapa? Ya kalau mereka yang punya target hatam itu hari kelima bisa jadi dia ngos-ngosan. Karena kalau Ramadannya hari kelima berarti Al-Qurannya baca juz keberapa? Juz 5. Ya, coba mereka yang nggak punya target hatam Ramadan, ya kan? Ini udah hari keberapa? Hari kelima, nggak berasa ya hari kelima, gitu kan? Nggak berasa, ya kan? Cepet banget ya, udah hari kelima aja, gitu kan? Nah, sedangkan kalau yang punya target itu hari kelima, hari kelima, emang kenapa? Baru juz 3, berarti harus ngebut itu, ya kan? Ya kayak ibu-ibu yang dari Ramadan kemarin sampai Ramadan yang akan datang, kalau dia punya target 1 kali aja hatam lagi, ya berarti 12 bulan itu hatam lagi, bisa jadi tuh. Sekarang bulan apa? Bulan Rajab, berarti kurang lebih 45 hari lagi ya Ramadan, ya kan? Mereka yang nggak punya target, cepet banget ya, perasaan baru kemarin, ya kan? Udah mau Ramadan aja, nggak berasa, kan gitu. Itu yang nggak punya target. Tapi kalau punya target, 12 bulan itu harus hatam. Ya Allah, kemana aja aku selama ini? Kenapa? Baru 12 juz, masih kurang? Ya karena 1 bulan 1 juz. Itu aja udah alhamdulillah 1 bulan 1 juz. Ya kan 1 juz itu 10 lembar. Ya, kalau 1 bulan 1 juz berarti 30 hari ya, itu 10 lembar. Berarti ya 3 hari 1 lembar. Ya kan? Itu 3 hari ya 1 lembar. Bukan 1 lembar 3 hari. 3 hari 1 lembar. Ya, kalau pakai hitungan matematika 3 hari 1 lembar berarti 1 hari paling enggak 1 halaman kurang ya, ya kan begitu kan? 1 halaman, ya dikit banget ya. Nah itu kalau yang punya target. Tapi yang nggak punya target, tinggal 45 hari lagi, tinggal 1,5 bulan lagi. Kenapa? Belum hatam dari Ramadan tahun lalu. Ya, jadi cuman hatamnya Ramadan doang. Setelah Idul Fitri tutup Al-Qurannya, baca sih kan 3 hari 1 lembar, kan gitu kan. Ya, itu pun kalau dipotong Sabtu Minggu. Ya kan? Ya berarti ya kurang berapa lagi tuh, ya kan? Nah, artinya kadang nanti dalam melakukan amal ya kita harus memaksa diri kita, ya. Dan
Ketika kita memaksa diri kita sendiri aja itu berat. Makanya kita butuh bantuan sama Allah agar Allah memaksakan kita, memudahkan kita untuk beramal. Nah inilah doanya. Bismillah, Allahumma paksakan. Harus dipaksain. Kalau enggak bergerak-gerak. Nah sekarang apa aja sih cahaya-cahaya Ramadan? Dan nanti bagaimanakah cara kita meraih cahaya itu? Di ayat 183 dan 187 cahaya yang Allah siapkan adalah cahaya takwa. Cahaya takwa. Nanti untuk mendapatkan cahaya takwa, amal seperti apakah yang harus kita lakukan? Kan begitu. Karena takwa itu orang yang memiliki cahaya takwa, maka nanti takwa itu akan membimbing dia, menjaga dia dan keluarganya jangan sampai masuk neraka. Coba kalau orang yang nggak punya cahaya takwa, main nabrak-nabrak aja, nggak tahu mana yang halal, mana yang haram, nggak tahu mana yang surga, mana yang neraka, pokoknya main tabrak aja. Ya, berarti nanti kita akan membuka cahaya yang bernama cahaya takwa. Seperti apakah nanti caranya kita bisa mendapatkan cahaya takwa? Terus yang kedua, di ayat 184, cahaya yang disebut oleh Allah adalah cahaya dari ilmu. Nah, karena ilmu adalah nur, ya, jadi ngelmu. Karena kalau cuma ilmu doang itu seperti kata benda, tapi kalau ngelmu, ya, itu seperti sebuah perjuangan. Kita harus ngelmu, ya kan? Ilmu itu adalah cahaya. Kalau ilmu itu adalah nur, ilmu itu adalah nur, ilmu itu adalah cahaya. Dia akan mendapatkan cahaya ilmu ketika ada ikhtiar yang harus dia lakukan. Apa-apa sajakah nanti amalan-amalan yang diminta oleh Allah agar kita bisa mendapatkan cahaya ilmu. Yang kedua. Yang ketiga, di ayat 185 nanti ada lagi yang disebut dengan cahaya dari syukur. Orang kalau bersyukur, ya hidup itu nggak pernah jadi beban. Orang kalau bersyukur semuanya terang benderang, hati pun lapang, mata pun juga terang. Coba kalau hati yang nggak bersyukur, hidupnya mumet, gelap, kan gitu kan? Itu kalau yang nggak bersyukur. Orang yang bisa bersyukur ketika dia mampu melihat satu nikmat yang Allah berikan. Ya, kalau dia tidak mampu melihat satu nikmat yang Allah berikan, jangan harap Allah akan berikan nikmat yang lebih besar. Ya, karena gara-gara kita tidak bisa melihat satu nikmat, contohnya yang ada dalam hadisnya Rasulullah, nikmat yang ada di suami, itu akan membuat dia jadi jatuh ke dalam api neraka. Karena Rasulullah pernah mengingatkan, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasoddaqna, ayo kalian bersedekah. Sedekah kalian bukan karena kalian dermawan, sedekah kalian bukan karena kalian hartawan, sedekah kalian bukan karena orang-orang itu membutuhkan uang kalian, enggak. Rasul menyuruh para perempuan itu sedekah, kenapa? Karena kita yang membutuhkan sedekah. Kenapa? Fa ini ra'aitukunna, kata Rasulullah, karena aku melihat kebanyakan kalian para wanita masuk neraka. Pertanyaan saya, emang udah ada yang masuk neraka sekarang? Belum. Berarti belum ada yang dibakar di api neraka. Belum ada. Ya. Nah, Nabi Muhammad sayang, peristiwanya pasti terjadi. Skenarionya sudah ada, tapi aktornya belum ada. Siapakah yang diselamatkan atau siapakah nanti yang dibakar di api neraka tergantung eliminasi atau nominasi. Berarti tergantung kita sekarang. Makanya para wanita-wanita pada saat itu bertanya biar nggak masuk nominasi. Jangan sampai dia yang jadi aktor terpilih masuk ke neraka. Makanya dia nanya, ya Rasulullah,
Kalau begitu apa yang menyebabkan perempuan-perempuan itu masuk neraka? Jangan sampai enggak dah, kita enggak mau ya jadi nominatornya. Apa kata Rasulullah? 2 hal yang menyebabkan kalian masuk neraka. Pertama, taksurnal li'an. Kalian banyak komen. Yang komennya itu identik alian, bully, menghina. Ya kan? Perempuan itu paling gak suka dikomentarin apanya, Bu? 1, nah, fisik. 2, umur. Dan itu pernah, dan apa yang disebutkan tadi itu pernah Rasul menegur Ibunda Aisyah. Ketika Ibunda Aisyah kesal sama Rasul. Kenapa? Ya Allah, kan udah meninggal. Jadi cemburunya sama Ibunda Khadijah. Ya, Ibunda Khadijah udah meninggal. Tapi Ibunda Aisyah sebel banget, ya, cemburu sama yang udah jadi mayat, ya kan? Dan yang waktu sudah jadi mayat saja Rasul nggak suka dikomentari fisik dan umur, apalagi yang masih hidup. Yaitu ketika ada saudaranya Ibunda Khadijah yang datang menemui Rasulullah, suaranya mirip banget dengan suaranya Ibunda Khadijah. Pada saat ya Rasulullah SAW mendengar suara itu, Rasul lupa kalau Ibunda Khadijah telah tiada. Rasul langsung sumringah, bahagia, dan mengatakan, Khadijah, gitu kan. Apa kata Ibunda Aisyah? Khadijah, Khadijah, Khadijah. Ya, bukankah engkau telah digantikan oleh Allah perempuan yang lebih humairo, ya, yang pipinya merah, yang lebih muda daripada dia yang nenek-nenek udah tua. Wah, langsung digetok Ibunda Aisyah. Ingat, tidak ada satupun wanita yang lebih baik dari Ibunda Khadijah. Padahal Ibunda Khadijah nggak dengar. Tapi Rasulullah SAW memahami perasaan perempuan. Walaupun udah jadi mayit, tapi perempuan itu paling tidak bisa dikomentari usianya sama fisiknya. Udah, jangan, nggak ada orang tua di sini. Ya kan? Apa tadi katanya Bu? Kerudungnya apa? KPU katanya, kerudung penutup uban. Pokoknya, jangan, ya Masya Allah, tetap nggak ada yang ubanan kan, nggak ada yang nampak ubanan kan gitu. Ya karena memang ya tidak disukai untuk mengomentari fisiknya seorang perempuan. Nah, Rasulullah menyebutkan dosanya perempuan itu, ya, berarti mereka yang masih melakukan itu berarti dia kehilangan wujud syukur, kehilangan cahaya syukur, karena dia sampai kufur nikmat, jatuh kepada dosa yang pertama. Taksurnal li'an, kalian itu sering komen, yang jatuhnya komen kalian li'an, mencela orang lain. Udah, mau nanti kerudungnya model apa kek, mau judulnya kan Bu Yeni apa, coklat krem, ya kan, mau krem keungu-unguan, mau krem kebiru-biruan, pokoknya krem, tetap krem, ya kan. Pokoknya perempuan itu pasal 1 kalau soal warna, ya kan, dia punya teori. Yang warna biru itu biru, ya krem kebiru-biruan. Yang hijau krem ke hijau-hijauan, pokoknya krem, gak usah dikomentarin. Ya, kan gitu kan. Ya, jadi ada hitam ke krem-kreman, ya, ada hitam ke hitam-hitaman, kan gitu kan. Udah pokoknya krem. Ya kan. Jadi jangan dikomentarin, ya kan. Terus yang kedua, dosanya apa lagi? Takfurnal ashir. Kalian tidak bersyukur dengan kondisi suami kalian. Apapun yang terjadi, syukuri terlebih dahulu. Agar apa? Agar nanti kita mendapatkan cahaya. Nah, khusus dalam surat Al-Baqarah 185, cahaya syukur yang akan diraih seperti apakah amalan-amalannya? Ayo, ya kita akan bahas lebih detail lagi. Karena yang berikutnya adalah cahaya dari ya Al-Huda ayat 186, cahaya dari petunjuk. Yang namanya petunjuk
berarti kan harus bercahaya. Ya contoh kayak tadi ini di kamar mandi, nggak bisa baca petunjuk, akhirnya apa? Kamar mandi barusan saya nggak bisa bercahaya, nggak tahu gimana cara nombol, apa cara mencet lampunya, kan gitu kan? Hah? Gelap, kamar mandinya gelap, udah saya tutul semuanya kok kagak nyala, ya kan? Tombol yang sebelah sini, ya, saya nyalain itu nggak reaksi ke toilet. Artinya apa? Ketika kita nggak bisa baca map, nggak bisa baca buku petunjuk, mencet juga nggak bercahaya, ya kan? Error, nggak tahu. Ya sama, Al-Quran juga demikian. Berarti Allah menyuruh kita kalau kamu nanti akan mendapatkan petunjuk dan petunjuk itu adalah cahaya, seperti apakah nanti amalan yang perlu kita lakukan agar kita benar-benar mendapatkan cahaya dari petunjuk yang ada di dalam ayat 186. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Pertama cahaya apa tadi Bu? Takwa. Cahaya takwa itu dalam surat Al-Baqarah 183 187. Karena ujung ayatnya dua-duanya Allah menyebutkan takwa. Ya, di ayat 183 Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayat 187-nya juga sama, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Cahaya yang pertama adalah cahaya takwa. Karena dengan memiliki cahaya takwa, kita nggak akan terjatuh kepada kehinaan. Karena takwa itu kita akan punya prinsip menjaga diri, menjaga keluarga, jangan sampai masuk neraka. Kan itulah takwa. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu jangan sampai masuk neraka. Nah, makanya orang yang bertakwa itu akan taat. Kalau nggak taat, bisa-bisa nanti jadi maksiat, Allah murka. Makanya orang yang takwa itu takut, karena takut jangan sampai jatuh kepada kenistaan. Nah, karena definisi takwa itu adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Amalan apa yang diminta oleh Allah agar kita mendapatkan cahaya takwa? Nah, cahaya takwa di ayat 183 harus dimulai dari ibadah personal dulu. Berarti kita latihan dulu. Jangan sampai tidak takwa. Ayat 187 nanti amalan yang kita diminta sama Allah jangan sendirian. Amalannya harus ngerjainnya bareng-bareng. Kan gitu. Jadi ayat 183 amalnya personal, ibadah sendiri. Ayat 187 ibadahnya harus bareng-bareng. Ibadah apa? Nah, di ayat 187 berarti ibadah apa Bu? Puasa. Ya, puasa ini ibadah personal, nggak ada yang tahu. Kalau hari ini di antara kita ada yang nggak berpuasa Ayyamul Bid, nggak ada yang tahu. Karena bisa jadi nggak ada yang minum, kan gitu kan? Kecuali kalau ada yang minum, oh nggak puasa. Tapi kalau nggak ada yang minum, hari ini orang lain tahu nggak kalau kita nggak puasa? Nggak tahu, kan gitu. Jadi menjaga puasa itu kan artinya menjaga diri kita. Jangan sampai melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kita. Ya, itu adalah amalan untuk mendapatkan derajat takwa. Tapi jangan sendirian. Puasanya harus bareng-bareng dengan keluarga. Kalau puasa bareng-bareng dengan keluarga, kayak apa? Emang laparnya bareng-bareng, bukanya bareng-bareng. Nah, yang dimaksud dengan bareng-bareng berpuasanya di bulan Ramadan nanti ayat 187 adalah bareng-bareng menjaga jangan sampai jatuh ke dalam larangan puasa. Contoh misalnya
Ya, yang namanya puasa disebutkan di dalam ayat ini ada waktunya. Sejak mulai dari kapan Bu kita nggak boleh makan, nggak boleh minum? Dari kapan? Dari azan subuh atau waktu subuh? Ternyata yang azan kesiangan. Nah, lihat ayatnya. Ya, jadi azan itu bukan bab puasa. Azan itu bab sholat berjamaah. Tanpa azan boleh nggak sholat sendiri? Tanpa azan boleh nggak sholat sendiri? Tanpa azan, nggak ada azan, boleh nggak kita kepengen sholat? Saya nanya azan, ibu ternyata lagi di Jepang. Ternyata apa? Nggak ada yang azan. Tanpa azan, boleh nggak kita sholat sendiri? Boleh. Tapi tanpa azan, susah ngajakin orang sholat berjamaah. Kan gitu kan? Ya, azan aja itu tidak menjadi syarat untuk sholat. Ada azan kek, kagak ada azan kek, kalau udah masuk waktu sholat boleh, ya kan? Azan itu babnya di mana? Mengajak sholat berjamaah. Sholat aja nggak pakai azan boleh. Kenapa kita puasanya kudu tergantung azan? Ya kan? Sedangkan azan itu tergantung muadzin. Kalau muadzinnya kesiangan, nah pantesan ya Allah tiap tahun kita puasa Ramadan kan? Ada nggak tahun 2024 alhamdulillah kita berada di satu negara yang nggak ketemu Ramadan? Alhamdulillah di negara saya tuh nggak ketemu Ramadan dari bulan Rajab, Sya'ban, langsung Idul Fitri. Ada nggak? Nggak ada. Nah berarti apa? Ibu yang umurnya 40, haid anggaplah umur 10 tahun, berarti berapa tahun ketemu Ramadan yang wajib dia berpuasa? 30. Harusnya 30 kali ketemu Ramadan, itu 30 kali ketemu takwa, 30 kali bersinar cahaya takwanya. Kan harusnya begitu. Semakin dia menjaga dirinya jangan sampai masuk neraka. Ini yang umur 40. Yang umur 50 makin kinclong takwanya. Ya kan? Karena 40 kali itu diasah takwanya. Ya kan? Apalagi yang umur 70. Berarti ketemu Ramadan berapa kali? 60. Itu 60 tuh hatinya tuh dikinclongin ya karena ketemu dengan Ramadan. Jangan sampai ya Allah, kenapa ya? Ya tiap tahun ketemu Ramadan tapi kita kayak begini aja. Ya, nafsunya masih gede. Ya. Kalau demikian berarti jangan sampai ya Allah, pantesan gak dapet cahaya takwa. Karena syarat untuk mendapatkan cahaya takwa di ayat 187 ada hal-hal yang harus latihan kamu jaga bareng-bareng. Yaitu apa? Menahan diri dari gak makan dan minum itu harus ada timingnya. Teng. Nah, disebutkan di dalam ayat ini, wakulu washrobu, makanlah kamu, minumlah kamu sampai kamu bisa membedakan benang putih dari benang hitam di waktu fajar. Berarti waktu fajar. Bukan Allah menyebutkan sampai kamu dengar adanya azan. Ya kan? Ini sering banget saya ingatkan. Contoh hari ini. Hari ini subuh jam berapa Bu? Ya, nah kan beda-beda. Kalau yang Jakarta 4.26,
Karena ini kan Citra Grand ini ada yang Bogor, ada yang Depok, ada yang Jakarta, ya kan? 426. Berarti kalau ada yang minum seteguk air jam 4.27, sah atau batal? Batal. Orang belum azan, yang azan gak kedengeran, kan belum azan, kan kadang gitu, udah cepetan minum, belum azan, ya padahal sudah jam 4.27, sah atau batal puasanya? Batal. Kalau dia saja 1 menit udah berani dilanggar, maka sulit dia mendapatkan takwa. Karena takwa itu berhati-hati, jangan sampai jatuh pada pelanggaran. Nah, sampai kapan? Sampai tsumma atimus siyama ilal lail, sampai kamu ya sempurnakan puasa kamu sampai malam. Al-lail ini ditandai dengan sudah mulai munculnya mega. Karena proses terbenam matahari, sunset, ini adalah waktu yang diharamkan sholat asar. Asar udah gak boleh, maghrib belum waktunya. Karena masih proses buletan matahari itu sedikit turun ke bumi. Begitu buletannya udah gak kelihatan, tersisa tinggal mega. Itulah waktu maghrib, sebagai awal waktu malam. Berarti kalau memang disebut dengan alail itu waktu maghrib, maghrib jam berapa hari ini? Kalau yang Jakarta 18.18, sama ya? 18.18. Ya, berarti apa? Kalau ada yang minum seteguk air jam 18.17, batal. Masalahnya adalah di masjid udah adzan. Kenapa di masjid udah adzan? Karena bisa jadi makainya jam yang di mana, Bu? Nah lo, coba ibu lihat antara jam tangan dengan jam handphone. Kalau di handphone 10.02, kalau di jam tangan, mendingan saya dah, ya saya 10.01. Ya kalau pakai jam ini untuk waktu maghrib enak, karena dia salah, enaknya buat sahur, ya kan? Kalau buat sahur enak, kenapa? Karena kalau di jam handphone udah jam 4.26, di jam tangan saya baru jam 4.25. Semenit bisa minum berapa gelas, Bu? Iya kan? Ya. Tadi ada jam berapa? Sekarang kalau di handphone 10.03, di jam tangan ibu berapa? Berarti update-nya otomatis. Yang enggak otomatis, yang sernit, digeser setiap menit. Berarti jam berapa? Berarti otomatis ya? Yang ada lagi enggak? 10.05. Lumayan 2 menit. Kalau yang kecepatan 2 menit, itu enaknya dipakai buat apa? Maghrib, ya kan? Ya karena di waktu maghrib jam 18.18, jam kita udah, ya kan? Di jam kita udah 18.18, di sini masih jam 18.16 kan gitu kan? Lumayan 2 menit, ya kan? Apakah bisa dipakai patokannya kayak begitu? Enggak. Berarti yang dipakai sebenarnya adalah waktu yang menjadi penggalan matahari. Makanya dulu orang-orang nancepin galah. Nah sekarang handphone, jam tangan itu kan teknologi. Jadi mau pakai yang di mana? Nah, kalau memang ini adalah teknologi yang bisa jadi buatan manusia yang sangat potensi ada kekurangan dan kelebihan, maka biar tidak terkena dosa. Jadi jangan nyalahin jamnya. Ya, agar tidak terkena dosa, maka kita pilih jam yang disepakati bersama. Biasanya yang diupdate secara otomatis.
ya kan? Karena kalau diupdate secara otomatis semua pasti sama, mau pergi kemanapun sama. Kenapa kita pakai patokan itu? Karena kalau sudah disepakati bersama, jika salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Jadi jangan sampai kalau sahur pakai jam yang ada di kamar, kalau buka pakai jam yang ada di ya ruang tamu. Karena kan jam yang di kamar kan bisa jadi kita ya kan nyepetin, ya kan, biar anak-anak sahurnya biar buru-buru gitu kan. Tapi ya kan, ya bisa jadi ya kalau pas buka ya jam yang ada di ruang tamu. Kenapa dilambat-lambatin, ya kan? Ya, segala macam lah. Ya, artinya latihannya tidak sendirian, tapi latihannya bareng-bareng. Karena ayat 187 bicara diawali dengan keluarga. Itulah cahaya takwa. Maka orang yang memiliki cahaya takwa, latihannya dari puasa tadi. Time schedule makan dan minumnya dijaga benar. Kalau cuma semenit aja dijaga, maka nanti terlihat di ayat 183 dan 187 dia akan berhati-hati dalam berinteraksi. Ya, kenapa? Karena Allah menyebutkan orang yang bertakwa itu dia akan berinteraksi dengan suaminya, dengan istrinya diibaratkan seperti pakaian. Namanya pakaian berarti menjaga, jangan sampai masuk angin karena kurang pakaian, kan gitu kan? Ya jangan sampai orang itu memandang kita tidak baik juga gara-gara pakaian. Itu orang yang bertakwa. Efek dari menjaga 1 menit ya, ketika sahur dan ketika berbuka, maka dia akan berfungsi selalu saling menjaga ya, berfungsi juga saling berlapang dada dan saling memaafkan. Ya udah, emang manusia itu tempatnya salah, ya dimaafin aja. Kenapa? Karena Allah juga menyuruh kayak begitu. Kadang-kadang manusia itu salah, wa'afa ankum, maka Allah pun memaafkan. Ya, maka kita pun juga orang yang bertakwa nggak akan nyesek dadanya pada saat orang lain itu berbuat salah. Ya udah, ya cukup dengan maafin aja. Toh memaafkan itu tidak membuat kita menderita kok. Memaafkan itu tidak pernah mengurangi dosa dia pun. Memaafkan itu membuat kita makin mulia. Kok bisa sih? Ya kan, hari gini masih bisa memaafkan? Enggak deh saya mah. Emang kenapa? Gelap. Nah, bisa gitu tuh. Ya kan? Gelap berarti enggak punya cahaya. Bagi kita mah orang yang sudah terbiasa 1 menit aja dijaga, ya pasti Allah pun akan menjaga kita. Ya kan? Menghargai ketepatan waktu sendiri. Ibu suka enggak kalau menunggu orang? Enggak suka. Maka jangan biarkan orang lain menunggu kita. Ya kan? Kok bisa kamu memiliki perasaan kayak begitu? Ya karena 1 menit aja waktu latihan Ramadan kita jaga. Inilah cahaya takwa. Orang kalau kayak begini nih, pasti dimanapun dia berada, orang itu akan disukai. Ya, karena menghargai orang lain, menjaga kedisiplinan waktu. Nah, inilah cahaya takwa. Yang berikutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 184, tadi cahaya apa? Ngilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya. Enggak punya ilmu jadi gelap, kan gitu. Ditanya kalau nggak ngerti kan, gelap, nanya melulu, kan gitu kan. Ya. Jadi kalau anak nanya melulu berarti anak tuh lagi ngasih cahaya. Jangan sampai ibunya nggak terima kasih sama anaknya. Ya anak nanya melulu sih, cerewet banget. Emang mama nggak bisa jawab? Kan gitu. Ya berarti kita kurang ngilmu. Ibadah apa yang harus kita lakukan agar nanti kita dapat cahaya ilmu? Ini harus latihan. Pertama, kembali Allah mengingatkan kita tentang pentingnya 1 menit, 1 menit, 1 menit. 1 menit
menjadi 1 hari, 1 menit menjadi 1 jam, 1 jam menjadi 1 hari, 1 hari menjadi 1 pekan. Itu waktu itu benar-benar dijaga. Ya, berarti orang yang mendapatkan ilmu ketika dari awal dia menjaga setiap angka perubahan hari demi hari. Dari mana ini ilmu hisab matematikanya? Karena ayat 184 Allah menyebutkan ayyamam ma'dudat. Ramadan itu hari-harinya bisa dihitung. Contoh yang tadi 30 tahun ketemu Ramadan. Berarti catatan puasanya di malaikat Raqib dan Atid total puasanya berapa? Anggaplah 1 bulan itu 30, yang gampang hitungnya. Dia ketemu Ramadan 30 kali. Berarti catatan malaikat Raqib dan Atid puasanya berapa jumlahnya, Bu? 900. Jangan sampai pura-pura nggak bisa ngitung. Kan 900. Nanti ditanya sama malaikat, kan kamu umurnya 40. Ini ketemu Ramadan 30. Totalnya kan harusnya 900. Kenapa puasanya cuma 700? Jangan pura-pura nggak bisa ngitung. Masa sih? Jangan. Kok bisa kurang? Dilanjutin ayatnya. Mana sih ayatnya? Saya nggak sebut ya. Kan bisa jadi faman kana minkum maridun. Oh, waktu itu sakit atau haid. Emang orang yang haid, orang yang sakit, boleh nggak dia nggak berpuasa di bulan Ramadan? Boleh, tapi emang ngurangin jatahnya? Ya kan haid, ya dikurangin lah. Emangnya dikurangin jatahnya? Enggak. Maka dia harus mengganti. Kapan? Ya selain Ramadan, kan gitu kan? Jangan pakai pura-pura, ya Allah lupa, nggak bisa ngitung. Ayam mama dudat, semuanya mah bisa dihitung. Haid berapa hari? 7. Ya seminggu kan 7. Ya kan? 7 kali 30. Kan 30 kali kan? Anggaplah 40 itu masih haid. 7 kali 30 berarti berapa? 210. Berarti kehitung. Oh, berarti gara-gara saya haid bisa jadi saya utang 210. Tapi kan saya bayar. Kita yang paling tahu. Utangnya seminggu 7 hari. Dulu 10 tahun berarti umur 11 tahun kelas berapa, Bu? SD, SMP, SMA. Ketemu gak sama Ramadan? Ketemu. Haid kan bisa jadi. Oh iya, berarti kan 7 hari kita haid. 7 hari kali 3, 210. Kita juga bisa ngitung. Dulu waktu SD, utangnya 7 hari. Bayar kagak? Bayar gak? Lah kan kita yang bayar sih. Cuman nggak tuntas. Kan kita yang paling tahu. Ya kan? Yang kalau kita lupa hubungin aja tuh grup WA SD. Teman-teman, lo kan yang paling tahu gue. Ya kan? Dulu gue kalau sekolah waktu SD suka puasa sunnah enggak? Hari gini lo nanya puasa sunnah, ya kan? Puasa Ramadan aja ngajakin batal. Nah kan kita yang paling tahu. Ya jadi jangan sok kepedean, ya alhamdulillah saya mah bayar terus, bukannya setelah kita tobat. Tapi dari sejak kita haid. Jadi aduh gimana cara ngitungnya Ustazah? Itu mah ayam mama dudat, pakai ilmu hisab, pakai matematika. Karena semua orang pasti sama, ketemunya 1 bulan. Ya kan? Yang ada bisa jadi ada yang 1 hari puasanya 18 jam, 12 jam. Kalau kita berapa? Paling cuma berapa? Tropis kan enak ya. Anggaplah setengah 5, setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 4, setengah 5, setengah 6, berapa jam tuh? Ya kan? Kan ada kalau yang di daerah kayak teman saya tuh di daerah Eropa Kanada sana ya, baru kita sholat malam taraweh jam 11
selesai ya kan jam 12, jam 3 ya jam 2 udah sahur. Kan banyakan puasanya ama nggak puasanya kan gitu kan. Tapi tetap yang di Eropa sana, yang di ujung kutub sana tetap emang ketemu puasanya berapa bulan? Ya cuma sebulan, ya kan? Jadi nggak bisa pakai pura-pura lupa. Ya Allah, waktu SD aku bayar apa enggak? Ya, lah kan kita yang paling tahu, ya kan? Belum SMP, kan usahanya kita melahirkan, gampang ngitungnya. Anaknya berapa? 3 misalnya, udahlah bisa jadi, ya kan? Hitung-hitungan, hamil itu bisa jadi kita nggak kuat puasa, ya kan? Berarti 30 hari, ya kan? Nggak puasa. Iya kan waktu hamil, terus kan menyusuin, berarti 2 kali. Berarti kalau punya anak 3, 6 tahun, kan gitu kan? 6 tahun berarti kan 6 kali. Ya dipotong deh tuh, ya 6 kali 3 kan berarti 180, kan gitu kan? Ya dibayar pakai apa? Fidyah, kan gitu kan? Pakai fidyah boleh, fidyah plus puasa boleh, mau puasa aja juga boleh. Artinya semua bisa dihitung. Nah ini ngelmu, kalau itu aja kita aduh bingung banget yang hitungnya ya. Ya Allah pusing saya ngitungnya. Ya berarti maaf, ilmu itu tidak menjadi cahaya dalam hidup kita. Jangan nanya suami, Pak aku bayar utang apa ya? Ya kan? Lah aku kan nggak nikahin kamu dari SD. Kan gitu. Jadi dia kan taunya pas kita hamil aja. Jangan begitu kita udah nikah, kan gitu. Ya, dan juga ilmu itu tidak hanya bicara soal kita pandai dalam menghitung angka, karena setiap waktu itu akan terus bergulir menjadi sesuatu yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Orang bule aja bilang begitu, waktu itu seperti pedang atau apa, time is money, waktu itu seperti uang. Kalau para orang-orang sahabat kita, ya Rasulullah kan waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak memanfaatkan waktu itu, dia akan membunuhmu. Juga nih dalam surat Al-Baqarah 184, ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bijak. Jangan killer, jangan arogan. Contohnya apa? Bagi mereka yang tadi nifas, menyusui, hamil, yang kondisi tidak mampu, Allah aja kasih pilihan. Mau membayar fidyah, silahkan. Ya, atau kamu kepingin menambah lebih dari fidyah, nambah plus puasa, khair. Kalau kamu mau milih puasa, antasumu khairul lakum, itu juga baik. Allah aja ngasih pilihan. Karena Allah tahu manusia itu berbeda-beda situasi dan kondisinya. Maka kita juga begitu, ilmu apapun yang harus kita pahami, ada ilmu yang membuat kita luwes. Jangan saklek. Orang kalau saklek ngeri, ya anak-anak bisa stres, kan gitu kan? Harus yang luwes. Juga ya ilmu yang di dalam surat Al-Baqarah 184 itu juga diminta ya ilmu fidyah, membayar fidyah, berarti kan memberi makan, sedekah. Nah, cahaya-cahaya untuk mendapatkan ilmu yang ada di dalam surat Al-Baqarah 184 ini, berarti caranya kita benar-benar harus ya menghitung hari demi hari yang telah kita lalui. Ya, ilmu muhasabah, ilmu untuk sikap yang bijaksana. Ya, jangan a. Karena a ya dalam Islam itu cukup dibaca 1. Kan kalau orang Indonesia lapar, panjang kan? Tapi kalau dalam Al-Qur'an enggak usah pakai a, ya kan? Tapi cukup dengan 1 dikasih mat, ya kan? Dibacanya panjang tapi tetap terlihat cuman 1. Bijaksana. Ya, semua punya peluang ya untuk mengambil perbedaan, asalkan jangan sampai ya keras. Dan juga ilmu sedekah. Nah, berikutnya
Yang berikutnya di ayat 185. Ayat yang tadi dibaca tentang Ramadan, bulan Al-Quran, Ramadan, bulan puasa. Allah menyuruh, ujung ayatnya apa? La'allakum tashkurun. Nah, agar kalian bersyukur. Kalau 184 tadi in kuntum ta'lamun, agar kalian belajar, mengetahui. Nah, kalau ayat 185 la'allakum tashkurun, berarti cahaya bersyukur di bulan Ramadan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kamu lakukan, puasa kamu, Al-Qur'an kamu, sedekah kamu, karena ayat 185 ini komplit ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, berarti ibadah tilawah, ya kan? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman kana minkum maridun, berarti ibadah puasa. Kalau kamu juga tidak mampu, kamu diminta untuk membayar qadha ataupun fidyah, berarti tentang sedekah, kan gitu. Ibadah-ibadah itu dilakukan kalau kepingin menjadi cahaya, puasa kita jadi cahaya, sholat kita jadi cahaya, Al-Quran kita jadi cahaya. Semua dilakukan dalam rangka apa? Bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Allah baik banget. Gimana caranya aku bersyukur kepada Allah? Makanya banyak zikir. Ya Allah, Allah baik banget sama aku, Allah selalu nolong aku. Gimana caranya bersyukur kepada Allah? Karena Allah banyak menolong kita. Ya banyak puasa, ya banyak ya tilawah. Itu sebagai ungkapan syukur. Kenapa demikian? Ya karena ini di ayatnya. Allah yang menyuruh kita bahwa ya setiap kesulitan Allah berikan kemudahan-kemudahan. Ya itu tujuannya agar apa? Agar kalian itu mengagungkan Allah. Jadi ibadah kita akan ngefek menjadi cahaya buat kita, kebaikan buat kita. Karena ibadah yang kita lakukan bukan karena kita hebat, bukan karena kita alim, tapi karena wujud syukur. La in syakartum la azidannakum. Nah, terakhir ya, ibadah yang diminta oleh Allah agar menjadi cahaya buat kita adalah menjadikan Al-Quran untuk kepribadian kita. Ya. Al-Quran ada nggak ya di sini ya? Jadi Al-Quran itu kemarin saya ditanya kasus yang apa? Kaimilia apa Kamilia ya? Yang dia penghafal Quran, yang nggak pakai kerudung, tapi karakternya begitu. Ada itu di berita karena Kamilia apa Kaimalia gitu. Saya lupa namanya. Jadi dia cuma nanya sama saya, Ustazah, itu kan dia penghafal Quran. Tapi kok kayak begitu, ya kan? Nggak pakai kerudung, terus juga kata-katanya juga ya nggak Qurani. Padahal kan dia penghafal Quran. Kan harusnya kalau penghafal Quran berarti kan Al-Quran itu dekat dengan dia, kan gitu kan. Dalam surat Asy-Syura, surat 42, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita di ayat yang ke-50 sampai 51. Jadi kalau kepingin Al-Quran itu menjadi cahaya buat kita, berarti Al-Quran itu harus menjadikan Al-Quran itu harus ada di dalam diri kita. Al-Quran itu harus ada menjadi darah dan nafasnya kita. Itu dalam surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura itu surat 42. Ntar ya Bu, ini dia. Di ayat yang ke-51 sampai 52. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana li basyarin. Sebenarnya enggak layak bagi manusia itu berbincang kepada Allah. Surat Asy-Syura. Surat 42. Ketemu? Ya. Oh ya, saya bisa buka di sini sebentar.
Surat Asy-Syura, Asy-Syura itu surat ke-42. Ayat yang ke-51 sampai 52. Nah, jadi Allah berfirman, wa makana li basyarin. Gak patut loh bagi kita manusia mau bincang-bincang sama Allah. Ya kayak rakyat jelata mau bincang-bincang sama kaisar, sama raja. Emangnya layak? Gak layak, ngaca kan gitu kan. Sama Allah juga mengingatkan seperti itu. Kamu tuh gak layak berbincang-bincang sama Allah. Tapi Allah memberikan kesempatan kepada kita kalau mau berbincang sama Allah. Bagaimana caranya? Illa wahyan, kecuali dengan wahyu. Berarti Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril mendapatkan wahyu. Berupa apa? Wahyu yang kemudian dari Nabi Muhammad diserahkan kepada kita. Al-Quran. Berarti sekarang ketika kita pegang Al-Quran, berarti kita pegang wahyu. Kalau kita pegang wahyu, berarti kita lagi bincang-bincang sama Allah. Kita tuh lagi ngobrol sama Allah, lagi japrian sama Allah kalau kita pegang Al-Quran. Kayak gitu. Nah kemudian ayat yang ke-52-nya, ya kan? Ya Allah menyebutkan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Al-Quran yang tadi berupa wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk kita, itu enggak sekedar bacaan. Tapi Al-Quran itu jadi apa, Bu? Ruhan, roh. Berarti jadi apa, Bu? Dalam tubuh kita yang disebut dengan ruh, bahasa Indonesianya apa? Nyawa. Jadi Al-Quran itu kalau kepingin berefek menjadi cahaya dalam tubuh kita, Al-Quran itu harus jadi nyawanya kita. Gimana caranya Al-Quran bisa jadi nyawa? Nah sekarang saya mau ngasih ilustrasi sama ibu-ibu. Ibu, kalau ada orang yang meninggal, ruhnya sedikit demi sedikit itu akan diambil sama Allah, terlihat pergerakannya. Dimulai dari apa yang dingin? Kakinya dulu dingin. Kalau kakinya dingin berarti nyawanya udah mulai meninggalkan kakinya. Nyawanya nyampe di dada. Kelihatan reaksinya seperti apa, Bu? Napasnya berat kan? Udah nyampe di tenggorokan. Biasanya gimana? Ngorok. Keluarnya kan dari mulut. Kalau udah keluar dari mulut, udah tuh yang di otak, yang segala macam kan langsung keluar. Nggak bergerak kembali. Itu kalau proses keluarnya nyawa. Nah sekarang hari ini, jam ini, detik ini kita masih punya nyawa enggak? Masih. Tandanya apa kita masih punya nyawa? Ini karena kita masih bisa bergerak. Kan gitu kan? Kan sekarang gimana caranya nyawa kita ini harus bercampur dengan Al-Quran. Kan gitu kan? Sekarang saya mau kasih ilustrasi lagi. Ada orang yang tenggelam. Ya, langsung diselamatkan. Pertolongan pertama biasanya kalau orang baru tenggelam, biar dia bisa terselamatkan. Diapain, Bu? Nonton film Korea tuh, ya kan? Kan di pompa dulu kan? Kenapa? Karena biar airnya keluar. Lalu dibuat nafas buatan, ya kan? Berarti untuk membuat nafas itu berdetak lagi kan harus butuh dari mulut, karena keluarnya dari mulut, dibuatnya juga dari mulut, kan gitu. Alhamdulillah keluar airnya, kemudian sudah ada detak jantungnya, dek 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 dek. Tapi belum respon, belum buka mata, belum bisa menggerakkan tangan, kaki, dipanggil belum respon. Kira-kira ibu udah tenang belum? Kenapa belum tenang? Orang udah ada detak jantungnya. Jangan sampai nyawanya cuma di jantung. Kalau nyawanya cuma ada di sini, sebentar lagi naik lagi ke sini, keluar lagi, kan gitu kan? Ya kan? Ibu belum tenang kan?
Sampai kapan ibu tenang? Nah, ketika detak jantungnya ini berarti memompa darah, memompa oksigen, ya, sirkulasi ke otak, sehingga akhirnya otak itu dengan jantung membawa oksigen dan darah itu ke seluruh tubuh kan, sampai matanya, nyampe ke mata, matanya bisa terbuka, nyampe ke telinga, telinganya bisa mendengar, merespon, nyampe ke tangan, tangannya mulai bergerak, nyampe ke kaki, kakinya udah mulai bisa bergerak. Berarti sirkulasi oksigen dan darahnya lancar, sampai dia bisa respon, bisa bangun, baru deh alhamdulillah nyawanya udah ngumpul, gitu kan. Sama Al-Quran juga begitu. Ini sekarang nih ya, kalau kita kepingin ruh kita itu ada Al-Qurannya, ya berarti kita harus menjadikan nafas Al-Quran itu masuk melalui mulut kita. Berarti ngapain kita? Baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu nafas buatan. Al-Quran dibaca, harus nyampe kemana? Ke dada, kan gitu kan? Dada kita harus diisi Al-Quran. Buktinya kalau dada kita ada Al-Quran, kalau kita sehat, bukan lagi sekarat, maka Al-Quran itu yang ada di dada kita, Al-Fatihah yang ada di dada kita, itu akan terpompa. Tut, 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 tut. Akhirnya apa? Al-Fatihah lari ke mata kita. Mata kita tidak akan melihat kecuali yang disukai sama Al-Quran. Al-Fatihah harus nyampe ke tangan kita, sehingga kita tidak akan menggerakkan tangan kita, memposting jari kita, kecuali yang disukai sama Al-Quran. Al-Quran turun ke kaki kita, kita nggak akan melangkah kecuali yang disukai sama Al-Quran. Al-Quran pun juga ada di dalam organ-organ pencernaan kita. Kita nggak akan memasukkan sesuatu kecuali yang diinginkan oleh Al-Quran. Itulah tandanya berarti nyawa kita ada Al-Qurannya. Tapi kalau orang yang Al-Qurannya ketika dibaca merdu, tapi setelah Shadaqallahul Azim, serem. Dia mah alim kalau lagi baca Quran. Tapi kalau udah Shadaqallahul Azim, pedes. Tandanya Al-Quran sudah sekaratul maut. Al-Quran sudah meninggalkan dia. Nah, surat Al-Baqarah ayat 185 sama dengan habis ini. Surat Al-Baqarah ayat 185 menandakan bahwa kalau kita kepingin Al-Quran itu menjadi cahaya, maka Al-Quran itu gak cuma di mulut. Al-Quran itu harus dipompa oleh hati kita, sehingga Al-Quran itu tidak menjadi sakaratul mautnya kita. Tapi Al-Quran itu ada di otak kita, Al-Quran ada di tangan kita, Al-Quran ada di kaki kita. Maka kita akan berjalan seperti Al-Quran. Inilah target yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idealisme, optimis bahwa besok kita akan menjadi pribadi-pribadi Al-Quran yang berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Padahal ada satu slide doa khatmul Quran ya. Kenapa? Karena kalau kepingin kita menjadi masih bisa nggak ya? Coba, masih bisa nih? 18. Nah, jadi kalau memang kita kepingin agar Al-Quran itu menjadi cahaya buat kita, mari renungkan doa khatmul Quran. Jadi kalau ibu baca doa khatmul Quran itu luar biasa. Ya. Jadi ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Sayangilah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, nanti Al-Quran itu enggak cuma bacaan kita, tapi berharap Al-Quran jadi apa, Bu? Jadi pimpinan kita. Ya, Al-Quran jadi cahaya kita. Al-Quran jadi petunjuk dan rahmat kita. Manusia itu lupa. Maka tolong ya Allah, ketika memang kita sedang lupa sama Al-Quran, tolong
Allah mengingatkan kita kembali. Ayo Nur Hamidah, kamu jangan lupa ya, belum baca Al-Quran. Yuk kita baca bareng-bareng ya Bu. Ini doa Khatmul Quran. Karena hari ini kita berdoa ya, sebentar lagi Allah akan ijabah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bahasa Indonesia juga sama nadanya. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami ya Rabbal alamin. Insya Allah mulai hari ini mata kita, hidung kita, mulut kita, nafas kita semua dijaga sama Al-Quran, dibimbing sama Al-Quran. Mulai hari ini gak ada lagi kita yang mengucapkan kata-kata yang buruk. Kenapa? Karena Al-Quran menjaga setiap lisan-lisan kita. Gak ada lagi di antara kita yang posting-posting yang menyakitkan. Kenapa? Karena Al-Quran menjaga jari jemari kita. Gak ada lagi di antara kita yang otaknya piktor, pikirannya kotor. Karena Al-Quran sudah membimbing semua otak-otak kita. Dan gak ada lagi di hati kita yang julid sama orang. Kenapa? Karena Al-Quran telah menjaga, telah memimpin hati-hati kita. Al-Quran menjadi ruh-ruhnya kita. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan ibu-ibu jika mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ada pertanyaan dari saya mengenai tadi disampaikan saat kita puasa, baik itu puasa Ramadan maupun puasa-puasa sunnah, itu kita tidak menunggu azan subuh tetapi waktu subuh. Nah, bagaimana dengan mandi besar Ustazah? Pada saat malam kita menunaikan kewajiban dengan suami, hanya bisanya berwudu sebelum tidur, melanjutkan tidur. Nah, paginya kita melaksanakan mandi besar untuk melaksanakan puasa sunnah. Pada saat kita mandi besar,
tengah-tengah mandi itu ternyata sudah masuk waktu subuh, itu apakah puasa kita sah atau tidak? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Baik, silakan ibu-ibu. 5, baru 5. Ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sesuai tadi ada beberapa paparan dari Ustazah masalah kodok puasa yang tertinggal, yang lalu-lalu, yang kita masih remaja, yang masih lupa-lupa berapa sekarang, apakah itu bisa dibayar atau dikodok sekarang-sekarang ini yang sudah berlalu beberapa tahun yang lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan ibu-ibu. Ada. Bismillah. Ustazah, pertanyaannya nyambung sama ibu yang barusan. Saya kebetulan punya anak 4, 3 itu kehamilan saya selalu di bulan Ramadan itu, kalau enggak hamil tua, kalau enggak setelah melahirkan. Jadi 3 kali puasa itu saya enggak puasa gitu ya, karena pertama pemahaman agama yang belum begitu paham juga, kedua dokter gitu kan. Nah selama ini saya enggak berpikir untuk membayar puasa Ustazah, karena hanya membayar fidyah saja. Setelah pemaparan hari ini ketampar gitu ya, bahwa memang ya orang kita, badan kita sehat gitu ya. Nah bagaimana cara mengkodoknya Ustazah, itu aja. Terima kasih Ustazah. Cukup? Alhamdulillah. Ada 3 pertanyaan. Ibu izin Bu, nambahkan aja Bu. Putri saya Bu punya masalah dengan kandungan dan rahimnya. Jadi jadwal haidnya itu lama dan bersihnya itu hanya 1 minggu gitu Bu. Jadi ketika saya bertanya, aduh kamu banyak banget utang puasanya, iya saya bingung bayarnya gitu Bu. Jadi ketika dalam kondisi bersih itu hanya sebentar sekali, tiba-tiba sudah haid lagi gitu Bu. Jadi mohon petunjuknya. Terima kasih Bu. Masya Allah, semuanya bicara soal fikih dia, benar-benar ngelmu. Jadi yang pertama, kita harus memahami pada saat subuh itu berarti kan ada 2 ibadah. Ibadah puasa dan ibadah sholat. Kan gitu kan? Saya mau tanya, yang namanya ibadah puasa ada sunnahnya sebelum subuh itu adalah sahur. Ya kan? Nah, untuk makan sahur. Sahur itu adalah sunnah dan sahur itu adalah barokah. Ya, walaupun gak suka makan tapi diminta tetap sahur karena sahur itu barokah. Pertanyaan saya, apakah ketika makan sahur, apalagi cuma nyiapin sahur, itu harus sudah mandi wajib? Enggak. Kalau ibunya belum mandi wajib, apakah menyebabkan makanannya tidak sah? Sahur anak-anaknya tidak sah? Enggak. Jadi untuk menyiapkan sahur, untuk makan sahur ya, agar nanti puasanya bisa lebih kuat, ibu mandi atau enggak mandi tolong lihat jamnya. Jangan anaknya udah mau makan, ibunya masih mandi. Mama kemarin kagak mandi, kenapa sekarang mandi? Ya, jadi kalau untuk persiapan puasa, untuk makan sahur, masak sahur, nggak apa-apa belum mandi. Tapi tetap disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Wudu bukan untuk membuat dia suci, tapi wudu biar makanannya barokah. Nah jadi gitu, udah tahu abis ngelayanin bapak lemes gitu kan, nggak sempet makan, tidur lagi gitu kan, nggak sempat masak. Ya bangun-bangun setengah jam sebelum subuh. Ya nggak bisa lagi tuh mandi dulu, ya kan, kasihan anaknya. Jadi
cukup berwudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada kewajiban yang berikutnya. Begitu adzan berkumandang, panggilan untuk segera sholat subuh bagi si bapak berjamaah. Bagi ibu ya boleh di rumah kan gitu kan. Berarti kalau memang untuk sholat ke masjid harus mandi atau cukup berwudu? Harus mandi. Jadi mandi cara kita untuk segera sholat kan gitu. Jadi hitungkan, kalau memang setelah udah beres ya kita sahur, ya tinggal sholat aja, tinggal menunggu azan, silakan mandi. Ya karena mandi itu hanyalah untuk syarat sahnya sholat. Begitu Bu. Terus yang berikutnya, qadha puasa ya, yang dulu-dulu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184 Allah menyebutkan qadha puasa itu deadline-nya kapan sih? Nah gitu. Ya Allah, ini udah bulan Rajab tanggal 13, tinggal 45 hari lagi, sedangkan aku masih punya 60 puasa. Misal, terus bagaimana nih? Kalaupun misalnya 45 tiap hari puasa juga gak kekejar. Nah, dalam surat Al-Baqarah 184 Allah menyebutkan ayyamam ma'dudat, puasa itu hari-harinya bisa dihitung. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Kalau di antara kalian ternyata pada saat Ramadan itu mereka dalam keadaan sakit atau musafir, maka hendaklah menggantinya kapan? Min ayyamin ukhor, di hari-hari yang lain. Disebutkan gak di dalam ayat ini deadline waktunya, tahunnya? Enggak. Berarti apa? Utang itu akan terus ngikut bertahun-tahun. Walaupun udah datang Ramadan berikutnya bukan berarti diputihkan. Jangan ya yang 2 tahun lalu belum sempat sekarang udah datang lagi, berarti diputihkan. Yang lo nggak sempet gimana? Nggak diputihkan, tapi diakumulasi karena hari-hari yang berikutnya. Hanya para ulama fikih yang ingin membuat agar kita itu berhati-hati. Kayak apa para ulama fikih? Kalau ulama fikih hanya memperbolehkan membayar hutang itu di bulan Rajab. Tapi kalau Ibunda Aisyah boleh sampai bulan Sya'ban. Kenapa? Karena biar kita hati-hati. Kalau ternyata sudah masuk Ramadan yang berikutnya masih ada hutang puasa, maka kamu menghukum diri kamu dengan membayar fidyah. Bukan berarti habis bayar fidyah utang puasanya lunas. Enggak. Tetap harus bayar dengan puasa. Fidyah itu untuk menghukum diri bahwa kamu melalaikan 11 bulan yang dikasih kesempatan sama Allah. Kemana selama ini? Jadi gitu Bu. Fidyah berapa sih Bu? Fidyah itu apa sih artinya? Memberi makan. Orang berpuasa wajib makannya berapa kali? 2 kali. Ada nggak di antara ibu yang hari ini puasa? Ada nggak di antara ibu yang tadi nggak sempat sahur? Kalau nggak sempat sahur, berarti dia makannya berapa kali? 1 kali. Kalau memang katanya 2 kali, terus gimana yang kagak sahur? Dosa dong. Orang berpuasa wajib. Saya bilang wajib. Wajib makannya berapa kali? 1. Kapan itu? Bukan. Permen 1 biji jadi wajib. Kenapa? Karena ketika di mobil nggak ada yang lain kecuali cuman permen doang, air kagak ada. Itu gitu apa? Di permen cuman 1. Sedangkan berdua sama suami mau nggak mau ya kan gigit-gigitan.
Kenapa? Karena permen menjadi wajib. Karena orang berpuasa itu wajib makannya 1 kali, maka memberi fidyah itu paling tidak minimal 1 kali makan. Berapa nominalnya? Tergantung yang kita makan. Kalau ibu biasanya makan restoran Padang sederhana, ya, walaupun cuman sama nasi remes ayam bakar, keluarkanlah dengan harga senominal itu. Jangan mengeluarkannya dengan nominal, ya, makanan warung Padang. Karena warung Padang nasi sama ayam bakar masih ada yang dapat 12.000. Ya kan Bu? Ya ada di Condet tuh, di dekat rumah saya sedekah Jumat 12.000. Lah ibu bukan berarti akhirnya saya biasanya sih makan nasi bakar, nasi sama ayam bakar. Berarti tolong deh pesenin karena saya masih ada 10 orang. Mesennya sama warung Padang yang 12.000, nggak boleh. Ya biasanya di restoran Padang sama ayam bakar berapa? 37.000, ya kan? Nggak ada yang 25.000. Kalau di restoran Padang mah karena nasinya aja tambah rames beda, kan gitu kan? Ya kan? Nah itu, emang kita cuma makan doang? Minum, ya kan? Minumnya apa Bu? Ya kan air putih misalnya, air mineral. Nah air mineral di restoran Padang dengan air mineral di warung Padang beda, ya kan begitu. Jadi paling tidak sekali makan ibu berapa sih kalau di warung Padang? 50 itu nggak nambah lauk lagi. Ya kan? Ya kan? Kan begitu kan? Nggak nambah kerupuk. Ya kan? Gitu. Jadi paling tidak 1 kali makan nominalnya seharga yang kita makan, begitu. Itu minimal 1 kali. Jadi bagi yang hutang puasanya lewat, tetap nggak pakai ditambah sama Allah, tetap utangnya 20. Hanya para ulama fikih hukumkan diri kamu karena melalaikan waktunya dengan membayar tambahan fidyah. Itu Bu. Terus yang ketiga tadi apa ya? Oh, hamil tambah lagi nyusuin, ya kan? Kalau cuman hamil aja tanpa menyusui, ada kalanya yang hamil aja hanya boleh dengan bayar fidyah. Yang melahirkan belum tentu bayar pakai fidyah. Ya, misalnya apa? Ibu hamil di bulan Ramadan sampai pertengahan Ramadan lahir, orang namain anaknya Lailah Qadriyah, ya kan, karena pas ya kan, ya misal gitu kan, di tanggal 21 lahiran, maka 21 hamil boleh bayar pakai fidyah. Yang sisanya apakah bayar fidyah atau tidak tergantung habis melahirkan anaknya disusui atau dikasih sapi. Kalau anaknya dikasih sapi berarti dia namanya nifas. Orang yang melahirkan saja harus membayar dengan qadha. Tapi kalau dia dikasih susu ASI, maka orang yang menyusui termasuk kategori yang boleh mendapatkan pilihan membayar dengan 3 opsi. Jadi hamil, menyusui boleh dengan 3 opsi. Pertama apa? Ya Allah menyebutkan dengan wa 'alal ladzina yutiqanahu fidyatun ta'amu miskin. Pertama bayar fidyah. Cukup 21 hari enggak puasa karena hamil, cukup bayar fidyah. Tambah lagi menyusui, ya kan? Enggak cuman 10 hari terakhir, tahun besok juga begitu. Enggak hamil, tapi nyusuin. Kenapa enggak dipakai puasa sambil nyusuin? Ya Allah, ini kalau enggak disuplai makanan dan minuman, air susunya kering, ya kan?
Jadi jangan samain susu payudara satu orang dengan orang lain, ya kan? Itu kalau nggak disupport dengan makanan dan minuman kering, ya maka dia nggak bisa berpuasa karena kondisinya menyusuin. Berarti kan nambah 30 tambah 10, 40. Yang 20 hamil, yang 40 menyusui. Kategori yang seperti itu, opsi yang pertama, fafidyatun ta'amu miskin. Boleh dengan bayar fidyah. Ada kalanya. Faman tatau khairan fahuwa khairullah. Enggak cukup bayar fidyah. Itu kan dulu masa lalu. Sekarang kita udah sehat. Ya kan? Kepingin bayar plus dengan qadha. Jawaban Allah apa? Fahuwa khairullah. Baik. Silahkan. Fidyah plus puasa. Atau yang ketiga, wa antasumu. Saya mah kepengennya puasa aja. Jawaban Allah khairul lakum. Baik. Saya mah nggak bayar fidyah, saya mah maunya puasa aja, nggak apa-apa. In kuntum ta'lamun, makanya ngelmu. Ya, jadi semakin tahu. Jangan aku bingung deh. Ngaji sama ustadz ini katanya bayar fidyah, udah harus bayar puasa. Masa ngaji sama Bu Nur boleh bayar fidyah, boleh bayar fidyah mau puasa? Aku jadi tambah bingung. Sebenarnya yang bener yang mana sih ustadznya? Itu Bu Nur lulusan mana? Lulusan Mesir. Lulusan Mesir mah biasa kayak begitu. Kalau ustadz kita mah lulusan Madinah. Tambah error. Padahal ujung ayatnya Allah bilang apa? In kuntum ta'lamun, makanya ngelmu. Jangan dipaksakan pendapat kita dengan fisik orang. Jangan kata suami, manja banget sih kamu. Teman-teman aku tuh di kantor pada puasa, nggak apa-apa, kamu mah manja. Antara fisik satu orang dengan orang lain beda. Makanya Allah menyebutkan siapa yang tidak mampu, kategorinya kembali kepada diri masing-masing. Kemudian yang terakhir, darah yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa cuma 2, haid dan nifas, kan gitu kan. Masalahnya adalah kalau nifas gak mungkin keluar darah nifas kecuali anak dulu lahir, kan gitu kan. Lah masa tiap bulan nifas? Kan kalau nifas bisa 40, nifas bisa 60, ya kan. Masa tiap bulan nifas? Anak juga enggak. Masa nifasnya 60? Berarti cuma 1, namanya darah haid. Darah haid itu ada batas maksimalnya. Berapa batas maksimalnya? Ada 2 pendapat. Yang pertama menggunakan adat, kebiasaan. Biasanya berapa hari? Ketika sekarang rahimnya bermasalah, atau karena pakai IUD, atau karena pakai pil KB, itu kan berantakan tuh. Jangan lihat yang berantakan sekarang, lihat kan pernah mantan rapi, mantan teratur. Dulu waktu teratur berapa hari? Saya biasanya mah 8 hari, 7 hari. Ya udah, berarti maksimal kamu 7 hari. Gara-gara karena ada masalah, gara-gara ada pakai IUD, makanya jadi berantakan. Maka keluar darah selain 8 hari disebut dengan darah istihadah. Istihadah itu wajib sholat, wajib puasa. Hanya kalau puasa gak perlu mandi lagi, tapi kalau sholat cukup istinja dan berwudu. Tapi kalau sahur gak perlu wudu, gitu kan? Karena sudah dianggap suci. Jadi gitu Bu. Kalau yang gak punya kebiasaan 15 hari, kadang 8, tapi waktu SMP 12. Tergantung sih lagi ujian atau kagak ujian. Ya kan? Berarti kalau nggak punya kebiasaan 15 hari, nggak boleh lebih dari 15 hari. Jadi gitu Bu, ya patokannya. Ya semua darah itu pasti ada namanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup ya ibu-ibu, Masya Allah, jazakillah khairan.
Bu Nur Hamidah yang telah menyampaikan materi kajian hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita nanti bisa mendapatkan cahaya Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, dengan demikian kita tutup kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin berpantun. Ke Tanah Abang beli hijab. Pulangnya minum es cendol di warung Pak Soleh. Alhamdulillah kita sudah masuk bulan Rajab. Yuk semangat memperbanyak amal soleh. Insya Allah semangat ya ibu-ibu. Baik, sebelum saya tutup ada pengumuman kembali MT Sakinah di